wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga anak-anak ibu sehat dan tetap semangat. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik. Tema 3, pembelajaran 3, yaitu pembelajaran IPA tentang sistem pencernaan manusia. Baiklah anak-anak ibu, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara garis besar, alat pencernaan manusia mempunyai fungsi untuk menghancurkan makanan menjadi halus, menyerap zat makan agar larut dalam darah, serta membunuh kuman yang masuk bersama-sama dengan makanan. Berikut alat pencernaan manusia. Pertama, mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Di dalam mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, makanan dihancurkan oleh gigi yang dibantu oleh lidah. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh enzim yang terkandung di dalam air ludah. Yang kedua, kerongkongan, disebut juga dengan esofagus. Kerongkongan terletak di tenggorokan di dekat trachea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epilogis adalah lipatan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seseorang menelan untuk mencegah kejadian tersedak ketika makanan masuk ke tenggorokan. Ketiga, lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim yang kuat, bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil. Yang keempat, usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Yang kelima, usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Keenam, anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar, panggul, dan 2 sphincter, internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sphincter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa sistem pencernaan meliputi yang pertama, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus.
Untuk itu, diharapkan kepada anak-anak ibu agar bisa mewujudkan rasa cinta dan peduli atas anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita berupa tubuh yang sehat. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.